Wa amma haqquz zaud, adapun haknya seorang suami ala zaujatihi terhadap istrinya, fahuwa min a'zamil huquq, maka ini termasuk lebih besar-besarnya hak. Walaha fil qiyami bihi, dan walaha fil qiyami bihi thawabun katsir, dan laha, dia mendapatkan fil qiyami bihi, dalam menjalankan hak tersebut, mendapatkan thawabun katsir, pahala yang besar. Dan seorang istri dalam menjalankan hak tersebut, memberikan hak tersebut, melakukan hak tersebut, dia dapat pahala yang besar. Wa 'alaiha, dan menjadi beban kepadanya, fi idha'atihi, dalam menyia-nyiakan hak tersebut, wa ihmalihi, dan meninggalkan, menganggurno, cara bahasa Jawa ini, meninggalkan hak tersebut, itsmun kabirun, ada dosa yang besar. Ada dosa yang besar. Makanya sampai kemudian dikatakan oleh napa jenenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Bersedekahlah kalian wahai perempuan-perempuan, wahai kalian perempuan-perempuan, karena aku melihat kebanyakan ahli nar adalah napa dari kalian. Hadis yang sahih ini, benar-benar sahih. Kemudian ada seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima, karena apa ya Rasulullah kami menjadi orang yang terbanyak ahli nar? Ketika ini jawabannya Kanjeng Nabi, likufrikunna ashirakunna, karena kufur kalian, tidak bersyukur kalian, bahkan mengingkari kalian, ashirakunna, terhadap suami, terhadap pemberi nafkah kalian. Ono alaiha napa fi idha'atihi wa ihmalihi itsmun kabirun. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqihi 'alaiha. Lau amartu, andika tak aku memerintahkan ahadan, kepada seseorang, ayyasjuda, merintahkan supaya dia bersujud, li ahadin, kepada orang lain, la amartu al mar'ata, pasti aku akan merintahkan seorang perempuan untuk antas sudah, untuk sujud li zaujiha, pada suaminya, li idhami haqqihi alaih, karena besarnya haknya suami atas istrinya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mu'adz ibnu Jabal, dan hadisnya Imam Hakim dalam kitab Mustadrak dari hadisnya Buraidah. Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak. Wa qala alaihi salatu wassalam, juga Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, ayyuma imra'atin batat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Siapapun perempuan yang batat pada waktu malam hari, dia menginap dalam malam hari, wa zawjuha, sedangkan suaminya anha radin, relainya, senang kepadanya, dakhalatil jannah, maka dia masuk surga. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, juga Imam Hakim, yang dikatakan Imam Hakim mengatakan sahihul isnad, dan Imam Tirmidzi bilang, dan Imam Tirmidzi mengakui tentang kesahihannya hadis ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Idza salat, ketika salat, almar'atu, seorang perempuan, ketika seorang perempuan salat, khamsaha, salat 5 waktunya, wa shamat syahraha, dan dia puasa bulannya, bulan Ramadannya,
wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan dia mentaati suaminya, qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, udkhuli, masuklah kamu, min ayyi abwabil jannah, dari pintu-pintu mana dari surga, syi'ti, engkau kehendaki, masuklah kamu ke surga dari pintu mana yang kamu kehendaki. Rawahu at-Tabarani, Imam Tabarani, kemudian juga Imam Ahmad dan Imam Ahmadnya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yanzurullahu tabaraka wa ta'ala ila imra'atin la tashkuru zawjaha wa hiya la tastaghni anhu. La yanzurullah, Allah tidak melihat, Allah tabaraka wa ta'ala tidak melihat ila imra'atin, kepada seorang perempuan, la tashkuru zawjaha, tidak mensyukuri suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, sedangkan dia sangat membutuhkan kepada suaminya, dia tidak bisa lepas daripada suaminya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan Imam Bazzar dengan dua sanad, ruwatu ahadihima ruwatus sahih, salah satu rawinya, salah satu susunan rawinya niki adalah perawi-perawi sahih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, idza ta'arrajulu zawjatahu ila firashihi falam ta'tihi fabana ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Idza ta'arrajul, ketika seorang laki-laki mengajak zaujatahu, istrinya, ila firashihi, ke alas tidurnya, kinayah dari mengajak berkumpul suami istri, falam ta'tihi, kemudian dia tidak mendatanginya, fabata ghadbana 'alaiha, kemudian malam itu dia, suaminya itu murka kepadanya, marah kepadanya, la'anathal malaikah, maka malaikat akan melaknatnya hatta tusbiha, sampai perempuan tersebut masuk subuh, selalu didoakan buruk oleh malaikat. Hadis muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fayajibu 'alal mar'ati, maka wajib bagi seorang perempuan, ta'atu zaujiha, wajib taat kepada suaminya, wa tarkul mukhalafati lahu, dan meninggalkan mukhalafah, membangkang kepadanya. Wa la ta'dzana fi baitihi, masih bahas lagi, yakni ada yang ditampilkan dari hadis lain, wa la ta'dzana fi baitihi, dan dia tidak memberi izin kepada orang lain di rumahnya, untuk masuk ke rumahnya tanpa izin suami. Wala tatasaddaqu mimalihi, dan tidak bersedekah dari hartanya suami, kecuali yang mungkin masakan apa yang kalau gak dibagikan rusak atau gimana. Walhasil kira-kira suami apa jenenge niki ridho. Wala takhruja min baitihi illa bi idnihi wa ridha, dan dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami dan dengan keridhaan, kerelaan suaminya. Fa in fa'alat syai'an min dzalika biduni idnihi athimat. Fa in fa'alat, kalau dia melakukan sesuatu dari itu, biduni idnihi, telawan dengan tanpa izin suaminya, athimat, maka dia berdosa. Wa idza ta'aha ila firashihi lam yajuz lahal imtina illa li'udhrin syar'iyyin, ketika suaminya mengajaknya ila firashihi, wa idza ta'aha, dan ketika suaminya mengajak kepadanya ila firashihi, untuk mendatangi kasurnya, kinayah persemuan dari dikumpuli, lam yajuz laha, maka tidak boleh untuknya al-imtina, menolak, illa li udhrin syar'iyyin, kecuali karena ada uzur syar'i, haid umpamanya. Walibil jumlah, dan secara global, fahaqqu zauji ala zaujatihi azim, haknya suami atas istrinya adalah besar. Hatta innahu warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai benar-benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis,
allau kana birrajuli jirahatun min ra'sihi ila qadamihi falahasatha almar'atu bilisaniha lam takum bihaqqihi alaih. Allau kana birrajul, andai kata dengan di tubuhnya laki-laki itu jirahatun, ada luka-luka, min rasihi ila qadamihi, mulai dari kepalanya sampai kakinya, fala hasadha, kemudian dia menjilatinya, fala hasadal mar'ah, kemudian perempuan tersebut menjilatinya bilisannya, dengan lisannya, lam takum bihaqqi alaih, maka dia belum bisa memberikan haknya, belum menjalankan haknya atas perempuan tersebut. Ini ada ceritanya, seorang perempuan diadukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis Sunan Nasa'i dari Abi Sa'id Al-Khudri. Ada seorang perempuan dilaporkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan bahwa ini anak saya tidak mau nikah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada anak tersebut, anak perempuan tersebut, ati'i abagi, taatlah kepada bapakmu. Faqalat, kemudian anak perempuan tersebut berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa hak, la atazawwaju, saya tidak akan menikah, hatta tukhbirani, sampai engkau beritahu aku, ma haqqu zauji ala zaujati, apa hak suami atas istrinya. Nah, kemudian dikatakan hadis niki, andai kata kayak gini, maka belum memenuhi kebutuhannya. Kemudian perempuan tersebut bersumpah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, la atazawwaju abada, aku tidak akan menikah selamanya, karena merasa tidak mampu melaksanakannya. Faqala la tankihuhunna illa biidnihinna, kemudian Rasulullah SAW ngendika, jangan kamu nikahkan mereka kecuali dengan izin mereka. Fayambaghi lil mar'ati an tajtahida fil qiyami bihaqqi zawjiha, maka patut bagi seorang perempuan, sudah sayujannya, sudah seharusnya seorang perempuan antashtahida, untuk bersungguh-sungguh fil qiyami, untuk menjalankan, untuk memberikan bihaqqi zawjiha, dengan hak suaminya, melakukan hak suaminya. Wa alla tuqassira fil qiyami biha, dan supaya bersungguh-sungguh untuk tidak sembrono untuk melakukan itu. Litafuza bi thawabillah wa ridhah, karena supaya dia mendapatkan pahala Allah dan mendapatkan waridahu, dan mendapatkan ridhonya, watanjua, dan supaya dia selamat min adabi, dari siksanya, wasakhatihi, dan murkanya. Ada resiko, pasti pahalanya besar. Resikonya kayak gini, tapi pahalanya ini apa tadi, sampai bisa masuk surga dari mana saja. Banyak hadis-hadis tersebut tentang ini, surga dari mana saja dia mau. Artinya ini sangat luar biasa. Ada lagi seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, para laki-laki enak, mereka bisa masjid tiap hari, pahalanya besar. Ya Rasulullah, mereka bisa haji, bisa macam-macam dengan enak, kita nggak, masih terbatas. Mereka bisa melakukan ini, kami tidak bisa. Amar ma'ruf nahi munkar mereka bisa, kita tidak bisa. Bahkan mereka bisa berjihad fisabilillah, kami tidak bisa. Terus kemudian Rasulullah menjawab, katakan, ya Rasulullah, aku adalah wafidatun nisa, aku adalah utusan di para perempuan. Kemudian Rasulullah ngendika bahwa kalian taat kepada suami kalian, mau khidmah kepada suami kalian dengan baik, ini membandingi itu semuanya. Makanya di sini dijawab, makanya di sini ini sama dengan hadis ini. Kalau memang sudah sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan kemudian taat kepada suaminya, maka dia berhak masuk surga dari mana saja. Ini sama dengan hadis itu. Dan ini berat, jangan dianggap gak berat bagi seorang perempuan. Kalau gak berat pasti masuk surga mudah semuanya. Tapi kenyataannya
tadi ini ra'aitukunna aktsara ahlinar tasaddaqna, sedekahlah kalian wahai perempuan, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlinar, karena aku melihat kalian adalah kebanyakan dari kebanyakan ahlinar dari kalian. Ini karena memang ini berat. Nah, makanya ini para suami juga dipesani oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad terakhir niku, wa yambaghi lizauji ayyusamiha zaujatahu ba'dal musamahah. Sayuknya seharusnya bagi suami ayyusamiha untuk memaafkan zaujatahu ba'dal musamahah, sebagian musamahah. Jadi jangan terlalu menuntut musamahah, diampura. Wala yastaqsi 'alaiha, tidak menuntut pol-polan, tidak menuntut semuanya kepadanya, tidak entek-entekan fi talabil qiyam, untuk menuntut melakukan bil hukuk, menjalankan hak-haknya. Fayuqi'ah fil haraj, maka dia akan menjatuhkan dia fil haraj, dalam dosa. Kita laki-laki dipesani napa jenenge niki, khairukum li ahli, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling bisa berbuat baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan kebaikan yang paling besar adalah ketika bisa bergandengan tangan menuju ridhani Allah Subhanahu wa taala, bergandengan tangan untuk menjadi untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling pahala paling besar. Kebaikan yang paling baik adalah bisa menuntun, dan termasuk adalah mengampuni, memaafkan ketika ada hal-hal yang enggak benar.